Hai teman, perkenalkan nama aku Dia Putri Mawasari, NIM aku 4322111237. Dalam kesempatan kali ini aku mau sedikit ngebahas tentang uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang aku lakuin ini menggunakan data sekunder, lalu aplikasi yang aku gunakan adalah SPSS. So, kita lanjut aja langsung ke caranya. Pertama, kita share screen dulu. Oke. Nah, hal yang harus kita lakukan pertama adalah mencari data yang kita perlukan, yaitu data sekundernya dulu. Nah, di data sekunder ini aku udah dapet tentang, ini judulnya, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di judul kali ini itu aku menggunakan X1, X2, X3, dan Y. Nah, itu kita bisa langsung masukin ke SPSS aja, yaitu teman-teman ini udah aku coba, jadi kita buang aja. Wait. Nah, oke. Di sini yang pertama harus teman lakuin yang pertama adalah seperti biasa mengisi variable view-nya. Variable view-nya bisa teman-teman isi name-nya dan juga label-nya sesuai dengan data yang teman-teman punya. Habis itu teman-teman masukkan input datanya yang ada di Excel atau teman-teman bisa isi satu persatu di data view. Setelah itu, kemudian kita mau buat gimana sih uji asumsi klasik yang uji normalitas. Jadi uji asumsi klasik itu terdiri dari 3 uji, yaitu uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas, teman-teman bisa klik Analyze, lalu pilih Regression, kemudian pilih Linear. Setelah itu teman-teman bisa pindahkan semua X ini ke independen dan Y-nya bisa teman-teman pindah ke dependen. Setelah X dan Y teman-teman selesai pindahkan, teman-teman bisa langsung ke bagian statistik. Teman-teman bisa centang bagian model fit dan juga collinearity diagnosis. Setelah itu, teman-teman bisa langsung klik continue, lanjut ke plots, yaitu pindahkan yang street side-nya ke bagian Y, dan juga XPRED-nya ke bagian X. Jangan lupa untuk mengklik histogram dan juga normal probability plots-nya. Kemudian klik continue, lanjut ke bagian save. Di bagian save, teman-teman cukup klik bagian understand decide-nya, lalu klik continue. Setelah ini semua selesai, teman-teman bisa langsung klik OK. Nah, maka teman-teman bisa punya hasil nih seperti ini. Pertama yang harus kita lihat adalah uji normalitasnya, di mana uji normalitas itu bisa dilihat dari histogram. Pertama, histogram ini bisa dikatakan normal apabila bentuknya membentuk gunung, tapi nggak semata-mata misalkan bentuknya gunung, teman-teman bisa langsung nyimpulin kalau data itu normal gitu, karena masih banyak aspek-aspek lainnya. Yang kedua adalah plots. Plots itu di mana keberadaan titik ini tidak jauh dari garis diagonal. Jadi dari hasil yang aku punya, titiknya nggak jauh dari hasil diagonal. Maka bisa dikatakan bahwa data yang aku miliki itu adalah data normal dan data baik. Gitu. Selanjutnya adalah kolimograf. Kolimograf itu caranya teman-teman bisa langsung ke bagian analyze. Setelah ke bagian analyze, teman-teman bisa ke bagian non-parametric text, pilih yang legacy dialogs, kemudian klik yang satu sampel QS. Nah, di satu sampel QS ini teman-teman bisa pindahin yang standardize-nya ke bagian text value list-nya. Setelah ini selesai, maka teman-teman bisa klik OK.
Nah, dari klik OK, teman-teman bisa lihat ke bagian ini dia, bagian end part test-nya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ke bagian bawahnya, yaitu ingat tadi uji normalitas itu bisa dikatakan normal apabila tingkat signifikasinya itu lebih dari 0,05. Nah, dari hasil data yang aku punya, hasilnya menunjukkan angka 0,096. Jadi ini di atas 0,05. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa data kita adalah data yang normal. Kemudian ada namanya uji multikolenialitas, di mana uji ini bisa dilihat dari koefisiennya. Koefisiennya itu dilihat dari VIV-nya. Jadi VIV itu adalah variance inflation factor. Jadi kalau misalkan VIV-nya itu kurang dari 10 dan juga nilai tolerance value-nya itu lebih dari 0,1, maka bisa dikatakan bahwa tidak terjadi multikolenialitas. Nah, data aku ini semua VIV-nya itu lebih kurang dari 10 dan juga tolerance value-nya semuanya lebih dari 0,01. Jadi bisa dikatakan bahwa data aku itu tidak terjadi multikolenialitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas, di mana uji ini bisa dilihat dari titik yang timbul dari data yang kita punya. Apabila titik ini menyebar dan juga bisa juga membentuk pola tertentu, maka bisa dikatakan bahwa data yang kita punya itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, dari data yang aku punya, titiknya itu menyebar luas gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa data aku itu tidak terjadi heteroskedastisitas. Begitu teman-teman. Jadi mungkin itu sedikit penjelasan dari aku. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerti dengan langkah-langkah yang cepat ini dan bisa membantu teman-teman dalam menguji asumsi klasik. Nah, kalau misalnya teman-teman punya saran, kira-kira video apa lagi yang harus dibuat, teman-teman bisa langsung share di bawah, komen gitu ya, komen di bawah. Habis itu jangan lupa di like sama di share kalau misalkan teman-teman merasa penyampaian yang aku sampaikan ini sangat bermanfaat. So, kalau gitu, terima kasih sudah menonton video ini. Dadah teman!